Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul via Zoom ya dalam rangka untuk BIMTEK ya, BIMTEK tentang pengisian SIMUTU ya Bapak Ibu, walaupun mungkin ini secara daring ya. Baik, yang kami hormati Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik, Bapak Agus Edi Rangkuti SMSI, kemudian tim PPMPP dan juga para kajur ya, kajur, sekjur, KPS dan juga eh, para admin prodi ya Bapak Ibu yang telah berkesempatan hadir pada siang hari ini, juga tim GKM gugus kendali mutu di prodi masing-masing. Baik, eh, untuk di awal ini kita dengarkan dulu arahan dari Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik. Kepada Bapak Wadir kami persilakan dengan hormat. Dengar suaranya, Bu. Dengar. Tes, tes. Satu, dua. Tes, Bu. Tes kedengarannya, Bu ya. Suara saya, Bu Dina. Terdengar Pak, jelas. Oke, Ya. baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Supaya lengkap Nggak ya, usah ya kayak kan? gitu. Lengkap ya, Nggak oke. usah. Nggak Nggak ada apa-apa. orang di sini. Oh, nggak ada orangnya ya. Oke, kita mulai saja. Jadi pada siang hari ini kita berkumpul dalam rangka pengisian dokumen BIMTEK, pengisian dokumen pada aplikasi SIMUTU. Jadi kalau kita tentunya tujuannya adalah bagaimana bisa eh, mengikuti mengenai penjaminan mutu, khususnya kita berlandas kepada eh, Permendikti-Saintek nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, di mana semakin hari kita lihat semakin kompleks dan makin banyak juga yang dituntut dari kita. Jadi salah satu usaha kita di Politeknik Negeri Medan ini adalah bagaimana bisa membuat aplikasi yang bisa mencatat ataupun tempat kita bisa saling berbagi bagaimana kondisi di prodi ataupun unit yang ada di Politeknik Negeri Medan. Jadi dengan ini tentunya kita berharap ke depannya Politeknik Negeri Medan bisa memiliki mutu yang lebih baik tentunya. Tetapi pada intinya Bapak Ibu ini sebetulnya bukan ribet-ribet aja ya. Yang penting segala kegiatan kita catatkan, kita masukkan ke dalam aplikasi. Nah mungkin segi teknisnya nanti adalah yang lebih paham. Kalau saya kurang begitu paham kalau komputer-komputer. Jadi pada siang inilah itulah kita berkumpul bagaimana nantinya pelaksanaan aplikasi SIMUTU ini. Barangkali atas ya, atas nama Pak Direktur lah ya, saya juga bertugas hari ini tentunya izin dari beliau. Dengan ini membuka acara BIMTEK penggunaan SIMUTU di lingkungan Politeknik Negeri Medan. Oke, demikian saja Bu Dina. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadir Satu atas kata sambutannya. Baik Bapak Ibu, kita langsung ya, nanti mungkin ini ada perkenalan SIMUTU dari tim PPMPP. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, seperti arahan Pak Direktur tadi, memang ini terkait dengan
siklus PPIPP ya Bapak Ibu di SPMI. Memang Bapak Ibu kita belum adakan lagi semacam refreshment gitu ya, refreshment terkait SPMI ya, karena kan memang Bapak Ibu ini adalah mungkin beberapa yang merupakan fungsionaris baru ataupun mungkin admin yang baru gitu ya. Kami memahami mungkin nanti akan ada sedikit bingung gitu ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting untuk langkah awal ini adalah kewajiban kami dari PPMPP untuk memberikan arahan ataupun semacam bimtek kepada Bapak Ibu terkait dengan aplikasi Simutu ini. Simutu ini nanti Bapak Ibu dari mana misalnya apa ya item-item yang ada di Simutu itu nanti tentu akan diterangkan oleh ataupun dijelaskan oleh tim PPMPP, ada Ibu Dr. Nurlinda dan juga Ibu Santi Prayundani. Nah, kalaupun nanti Bapak Ibu masih bingung gitu ya, tidak apa-apa Bapak Ibu, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah ada mendengarkan di awal gitu ya, bahwa memang terkait penjaminan mutu di Politeknik Negeri Medan ini terdiri dari siklus PPIPP ya Bapak Ibu. P yang pertama itu adalah penetapan, adanya peraturan kementerian, adanya surat edaran Bapak Direktur, adanya surat edaran dari Pak Wadir 1 ataupun dari para wadir yang lain, itu merupakan penetapan. Kemudian kita laksanakan Bapak Ibu sesuai aturan yang ada, maka setelah dilaksanakan tentu dievaluasi gitu ya, yang merupakan bagian dari yang namanya fungsi manajemen di dalam mutu. Nah, ketika kita melakukan evaluasi ini, Bapak Ibu, kita ada dua kali evaluasi. Yang pertama itu evaluasi dalam bentuk audit dokumen, dan yang kedua adalah audit secara lapangan atau visitasi. Nah, ketika kita audit dokumen, maka itulah peranan dari Simutu, Bapak Ibu, karena kita sudah memiliki sistem informasi sehingga dokumen-dokumen yang memang disyaratkan untuk dipenuhi dan ini memang penting untuk akreditasi itu akan kita penuhi via sistem informasi ya Bapak Ibu ya. Meskipun nanti Bapak Ibu tetap kita terus belajar gitu ya, kami juga di sini terus belajar, sama-sama kita belajar sehingga terpenuhilah Bapak Ibu untuk tahap evaluasi. Salah satu bentuk evaluasi itu Bapak Ibu adalah audit. Sedangkan bentuk evaluasi yang lain banyak lagi Bapak Ibu, misalnya monitoring yang dilakukan oleh pimpinan langsung, dalam hal ini kalau di Prodi berarti KPS, itu juga namanya adalah evaluasi. Kemudian adanya survei kepuasan konsumen atau stakeholder, itu juga adalah evaluasi. Khusus yang hari ini Bapak Ibu, ini adalah bentuk evaluasi namanya audit. Nah, dia adalah bentuk evaluasi yang sifatnya sumatif Bapak Ibu, dilakukan 1 kali dalam setahun. Tinggal lagi bahwa Simutu ini adalah sistem ya, aplikasi yang kita wajib untuk mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan pernyataan isi standar yang ada di Politeknik Negeri Medan. Nanti Bapak Ibu mungkin di pertemuan selanjutnya ketika kita melakukan sosialisasi SPMI, maka Bapak Ibu akan bisa melihat rangkaian ataupun keterhubungan antara Simutu dengan dokumen-dokumen yang ada di SPMI. Dia tidak sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya, dia adalah sistem. Yang namanya sistem kan berarti satu kesatuan di antara berbagai unsur yang ada di kita gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu, kenapa kok tiba-tiba Simutu? Karena memang Bapak Ibu kita sudah masuk untuk evaluasi di siklus ke-6 dari SPMI Bapak Ibu, dan itu wajib bagi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mau nggak mau, siap nggak siap, memang kita wajib untuk melaksanakan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mungkin di beberapa perguruan tinggi ada yang tidak memiliki sistem informasi Bapak Ibu. Nah, maka mereka akan melakukannya secara manual. Kita sudah memiliki sistem informasi, maka dokumen-dokumen yang ada itu kita upload ke dalam aplikasi Simutu.
Nah, itu mungkin ya Bapak Ibu ya untuk sekarang ini yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti ada yang kurang mengerti atau kurang apa lupa-lupa atau gimana, kita terbuka untuk selalu berdiskusi ya Bapak Ibu. Mungkin untuk itu kami di sini paling enggak ini arahan awal ya Bapak Ibu ya, karena kami kan juga paham banyak yang mungkin baru gitu ya. Jadi mau Bapak Ibu sudah paham atau tidak ada salahnya kami ingatkan kembali untuk demi kita bersama-sama punya persepsi yang sama terkait dengan aplikasi ini. Mungkin demikian ya kalau sementara yang bisa kami sampaikan. Untuk berikutnya tentu saja kami mohon di sini Bapak Ibu untuk bisa memperhatikan gitu ya, sama-sama kita memperhatikan penjelasan atau penggunaan dari aplikasi Simutu yang akan dijelaskan oleh tim kami di bagian siklus PPEPP khususnya di evaluasi yang terdiri dari Ibu Nurlinda dan juga Ibu Santi. Mungkin kepada Ibu Dr. Nurlinda dan juga Ibu Santi saya persilahkan. Baik, Bu Dina, suara kami terdengarkah, Bu Dina? Terdengar Bu Linda. Bu Dina dan kawan-kawan semua, nanti kami izin restart dulu karena sepertinya signal di lantai 3 lagi error semua, nggak bisa buka file. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik, Bapak yang selalu hadir sama kita ya, Bapak Agus yang selalu mendampingi dalam kegiatan di Direktorat 1. Yang saya hormati Ibu Kepala PPMPP, Ibu Dina Arfianti Sregar, tim kami semua di penjaminan mutu. Saat ini ada bersama saya Ibu Santi, ada juga Bu Rika dan tim lainnya yang tidak di tempat yang sama dengan kami. Bapak Ibu izin sebelum kami masuk ke laman Simutu, kami memaparkan sedikit dulu tentang apa sih penjaminan mutu. Kemarin tadi pagi Bu Dina ada menitipkan informasi, Bu Linda coba sampaikan dulu sedikit kepada tim bagaimana proses penjaminan mutu itu sendiri. Oke, Bapak Ibu izin, Bu Dina izin ya Bu, saya sedikit memaparkan terkait dengan penjaminan mutu. Tadi Bu Dina tadi pagi juga Bu Dina sudah meminta kami untuk menyampaikan sedikit terkait hal tersebut. Oke, baik sudah terlihatkah Bapak Ibu terkait dengan PPT kita? Sudah Bu Linda, sudah. Terima kasih Bu Dina. Baik Bapak Ibu, hari ini agenda kita adalah bagaimana kita berusaha mengisi terkait dengan dokumen penjaminan mutu yang ada di Prodi melalui aplikasi Simutu. Sedikit tentang SPMI. Jadi SPMI ini merupakan sistem penjaminan mutu internal yang wajib diterapkan untuk memastikan standar mutu pendidikan tinggi berjalan secara konsisten dan selalu mengalami peningkatan. Sehingga pada akhirnya penjaminan mutu ini diharapkan mampu menjadi sebuah bukan sebagai kebetulan Bapak Ibu ya, tapi sebuah perencanaan tentunya yang harus dievaluasi dan dikembangkan secara terus-menerus. Kalau dalam konsepnya adalah Kaizen atau Continuous Improvement. Nah, siklus penjaminan mutu itu meliputi PPEPP. P pertama penetapan, P kedua pelaksanaan,
P ketiga evaluasi, P keempat pengendalian, dan P kelima peningkatan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah diminta untuk melakukan pengisian dokumen di Simutu, berarti kita berada di tahap E, evaluasi. Karena tentunya penetapan telah dilakukan dan pelaksanaan sudah dilaksanakan. Lanjut Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya anatomi siklus PPPP? Penetapan itu berarti bagaimana perguruan tinggi merumuskan standar mutu internal mengacu pada SNDIKT, visi dan misinya. Kemudian di pelaksanaan adalah bagaimana standar mutu yang telah ditetapkan tersebut diimplementasikan secara nyata sehingga tercapai pemenuhan standar dalam kegiatan akademik, operasional, dan manajerial. Lalu tahap sekarang yang akan kita lakukan adalah evaluasi. Evaluasi berarti bagaimana kita mulai masuk dalam proses pengawasan dan audit untuk membandingkan hasil capaian nyata versus target yang telah ditetapkan dalam standar mutu. Di sini bukan mencari salah Bapak Ibu, tapi bagaimana kita mencoba mencari akar masalah ketika standar yang ditetapkan belum terpenuhi. Setelah evaluasi kita lakukan, kita masuk ke dalam tahap pengendalian. Tahap pengendalian berarti di sini kita melihat permasalahan yang kita temukan di dalam evaluasi, bukan hanya permasalahan, bahkan ketika mencapai hasil melampaui atau pemenuhan, itu juga kita menjadi bahan dikendalikan. Sehingga pada akhirnya kalau memang tercapai, kita tahu apa penyebab tercapainya, sehingga bisa kita rumuskan peningkatan. Tapi kalau belum tercapai, maka kita tahu, kita analisis penyebab penyimpangan atau ketidaktercapaiannya, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah atau tindakan korektif. Setelah dikendalikan, baru ditingkatkan. Nah, peningkatan ini adalah bagaimana langkah perbaikan, merumuskan standar baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu yang dimaknai dengan PPPP. Nah, sekarang pertanyaannya, apa peran program studi? Karena kan saat ini yang diminta isi adalah program studi. Jadi program studi tersebut ternyata adalah ujung tombak dari pelaksanaan penjaminan mutu. Jadi sehingga pada akhirnya prodi itu adalah bagaimana dia melaksanakan mutu di tingkat operasionalnya atau teknisnya. Maka di sini tugas prodi itu seharusnya adalah setiap standar yang sudah ditetapkan perguruan tinggi ada standar turunan. Standar turunan tersebut tentu ditetapkan melalui SOP atau dokumen mutu prodi. Kemudian dilaksanakanlah dokumen mutu yang sudah ditetapkan oleh prodi yang disebut dengan siklus pelaksanaan, di mana di situ adalah proses mengimplementasikan, proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Baru evaluasi. Di sini evaluasi melakukan monitoring berkala, misalnya kinerja dosen. Kalau kita kan bisa keluar surat ketetapan SK jurusan kalau 75% hadir. Tercapai nggak 75%-nya? Nah, itu adalah salah satu contoh evaluasi. Lalu pengendalian. Kalau pengendalian berarti bagaimana kita berusaha menindaklanjuti hasil yang kita dapatkan dari evaluasi tadi. Boleh melalui AMI, boleh juga melalui monitoring. Baru berikutnya adalah peningkatan. Terkait dengan peningkatan, berarti kita menyusun dokumen evaluasi diri, memastikan pemenuhan kriteria akreditasi, dan seterusnya. Karena kan hasil akhir dari SPMI adalah SPME atau akreditasi. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut terkait dengan adanya GKM saat ini. Di Prodi pasti ada GKM. Jadi di situ apa sebenarnya peran GKM terkait dengan pelaksanaan penjamin mutu? Ternyata GKM itu adalah partnernya Prodi atau pengawal dan pendamping. Jadi Bapak Ibu di program studi tidak berjalan sendiri. Nah, pasti kalau kita bingung, maka perwakilan penjaminan mutu PT di Prodi itu adalah GKM. Sehingga pada akhirnya bisa bersinergi, nggak tahu boleh ditanya GKM, boleh diminta dampingi oleh GKM, tapi bukan GKM yang mengerjakan. Karena pelaksanaan itu adalah tentu program studi itu sendiri, yang di sini diwakili oleh Kaprodinya.
Apa perannya? Salah satunya berdasarkan literasi itu adalah tentu melakukan monitoring, pendampingan, ikut dalam proses perbaikan, ikut dalam proses menjaga hubungan baik dengan stakeholder, ikut juga dalam kegiatan survei kepuasan. Karena memang fungsinya adalah pengawal atau pendamping kalau kita bilang. Kita lanjut Bapak Ibu sedikit tentang penjaminan mutu ini. Nah, ini adalah dimensi program studi dan GKM. Sehingga pada akhirnya kita paham nih, apa peran penting atau apa peran saya di prodi, apa yang harus menjadi tanggung jawab saya, itu semuanya bisa kita lihat di sini. Di dalam dimensi sini, dalam peran utama, program studi itu adalah pelaksana. Berarti yang membuat atau yang melaporkan adalah nanti dia di Simutu adalah prodi, bukan GKM-nya, seperti itu. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa terkait dengan proses pelaksanaan ini, kita bisa memastikan terkait dengan tupoksi masing-masing. Sebagai contoh, pelaksananya program studi, GKM ngawasin. Terus yang menyiapkan bukti, misalkan mau masukkan ke Simutu, yang menyiapkan bukti itu berarti prodi. Yang melihat bahwa bukti itu benar atau tidak, sahih atau belum valid, valid atau tidak valid, sahih atau tidak sahih, itu berarti GKM. Jadi ada peran di situ. Kemudian terkait dengan program studi adalah Monef internal. Yang punya rumah kan prodi. Jadi yang boleh melakukan proses evaluasi atau monitoring tentu yang tuan rumah itu sendiri. Dan atasan langsungnya tentu Kaprodi. Sementara GKM dia biasa terkait dengan survei dan lain-lainnya itu berperan serta. Terkait dengan standar mutu yang nyusun tentu prodi, yang sosialisasi termasuk GKM di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi si mutu. Ini yang diamanahkan kepada kami Bapak Ibu. Jadi kita mencoba memasukkan data melalui si mutu. Selama ini kan kita menggunakan lembar tilik. Lembar tiliknya itu kita sekarang alihkan ke Simutu. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu diminta untuk memahami terkait dengan alur bisnis atau program yang ada di Simutu itu sendiri. Ya, ini ada sedikit saya buat navigasi sedikit saja tadi Bapak Ibu. Nanti kita praktek, tapi ini membantu. Di Simutu pada saat nanti Bapak Ibu mengakses di https titik dua slash simutu double slash simutu.polmed.ac.id, Bapak Ibu akan dibawa ke dalam web Simutu kita. Web Simutu kita dan pada akhirnya Bapak Ibu akan masukkan username sebagai role-nya perannya Bapak Ibu sebagai kaprodi. Kemudian Bapak Ibu masuk ke laman Simutu seperti tampilan di depan. Ini ada contoh simulasi yang dibuat untuk praktek kita saat ini. Nah, di sini setelah Bapak Ibu sampai di dalam tahapan ini, maka Bapak Ibu bisa masuk ke proses yang berwarna ungu. Yang berwarna ungu inilah berarti kita mulai melaksanakan proses pelaporan. Kan Bapak Ibu sudah melaksanakan. Bukti Bapak Ibu sudah melaksanakan, sekarang dilaporkan. Yang namanya pelaksanaan itu tahunya sudah dilaksanakan tentu setelah dilaporkan. Maka pelaporan itu buktinya adalah dokumen. Maka semua yang diunggah di dalam Simutu itu adalah dokumen pelaksanaan. Kemudian di langkah ketiga itu adalah umum kita buka, kita checklist saja, kita centang. Nanti boleh praktek Bapak Ibu ya, sehingga pada akhirnya lebih paham. Baru di sini Bapak Ibu kita lihat juga langkah kedua memahami kebutuhan dokumen. Karena SPMI itu dokumen. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen. Di sini, di dalam laman yang berwarna ungu tadi setelah kita checklist, itu tampilan dalamnya itu seperti di layar. Ada standar pendidikan, ada file, substandar, ada laporkan. Itu yang sebelah kiri. Yang warna biru itulah nanti yang Bapak Ibu harus klik untuk melaporkan dokumen. Kemudian di sebelah kanan itu adalah standar kita. Ada substandar, ada pernyataan, ada indikator dokumen. Yang jadi poin penting adalah indikator dokumen. Kadang-kadang kita kan males baca pernyataan standarnya panjang, indikator juga panjang. Terus kita bingung mau apa kita unggah. Maka silakan fokus pada indikator dokumen.
di indikator dokumen menunjukkan bahwa oh pernyataan standar ini buktinya telah dilaksanakan adalah tabel 8A LKPS dan tabel 5A LKPT yang isinya adalah tentang capaian pembelajaran. Jadi pernyataan standar ini mengukur keberhasilan pembelajaran melalui apa ya, IPK salah satunya. Boleh dilihat nanti dalam itemnya. Kemudian setelah Bapak Ibu tahu dokumennya apa, kita cek indikatornya fokus pada kolom yang saya bilang tadi, indikator dokumen. Kemudian di situ ada eh, pilihlah dokumen yang relevan itu apa. Nanti kita sampaikan dibantu oleh beberapa navigasi oleh tim kami di penjaminan mutu di SPMI, dikasih petunjuk Bapak Ibu agar Bapak Ibu mudah dalam mentrace dokumen apa yang dibutuhkan. Langkah ketiga ini adalah tahapan pelaporan dan unggah tautan. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik laporkan yang warna biru, maka di sini kita mulai mengeksekusi dokumen. Apa yang harus kita siapkan? Contoh tadi kita udah tahu tuh di atas contohnya indikator dokumen. Kita butuh tabel 8.A LKPS. Kita siapkan dokumen. Kita butuh tabel 5A LKPT. Kita siapkan dokumennya. Begitu siap, kita pastikan sudah ditandatangani dokumennya oleh KPS-nya, kita unggah ke dalam folder Google Drive kita. Google Drive Prodi tentunya. Dan dokumen ini adalah dokumen yang bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk akreditasi. Jadi nggak mesti cari data lagi nanti seharusnya kalau sudah diisi. Nah, di sini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu masukkan, laporkan, link file laporan. Apa isinya? Isinya adalah drive tempat Bapak Ibu nyimpan dokumen yang tadi. Tinggal dikopikan kemari. Baru di kolom keterangan catatan laporan boleh dituliskan tabel 8A, tabel 5A, 1 LKPT boleh silakan. Yang penting intinya menjelaskan tentang link di atas itu isinya apa sih seperti itu. Jadi boleh diisi secara lengkap, memudahkan Bapak Ibu juga nantinya juga memudahkan kami di dalam pemeriksaan sehingga tidak multitafsir di auditor. Kadang-kadang Bapak Ibu kan komplain, kenapa ya laporan auditor yang kami buat sama dengan prodi lain, tapi nilai auditor yang satu nilainya tinggi, yang satu auditor nilainya rendah. Kadang-kadang Bapak Ibu, kecermatan Bapak Ibu mengisi keterangan itu juga tidak menimbulkan multitafsir di auditor. Auditor yang sudah muncul multitafsir biasanya agak sedikit ragu memberikan nilai seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana praktik yang baik. Yang sering, mohon maaf, kita juga sebagai auditor menemukan bahwa ketika Bapak Ibu mengunggah dokumen di AMI, di SPC Mutu ini Bapak Ibu sudah dipakai sampai dengan tahun 2023. 2024 dan permasalahan terkait dengan link dan akses sehingga kita nggak pakai, 2025 juga nggak pakai. 2026 sudah bisa kita pakai kembali, maka otomatis kita coba refresh kembali apa sih sebenarnya yang sering bermasalah ketika Bapak Ibu menggunakan SIMUTU. Yang pertama adalah Bapak Ibu tidak runut di dalam membuat folder. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu bingung, kami juga di auditor bingung. Dan pada akhirnya berdampak kepada penilaian. Jadi merasa bahwa sudah oke, tapi kenapa hasilnya nggak maksimal. Jadi di sini perhatikan Bapak Ibu, mohon diperhatikan di dalam pembuatan drive. Kita kali ini yang akan kita evaluasi ada 6 standar. Standar kelulusan, standar proses pembelajaran, standar isi pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan teknik, dan pengelolaan. Boleh disusun secara runut. Nanti di dalamnya boleh dimasukkan folder-folder lagi sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu enak mencari arsipnya, kami juga enak untuk menilainya di auditor. Jika ini sudah Bapak Ibu buat dengan baik, jangan lupa Bapak Ibu di kepala yang bagian atas, itu kan kepalanya ada tuh AMI tahun 2026. Dari situ diklik aja anyone with the link. Jadi kalau dari atas sudah dikasih akses, maka ke dalam juga sudah akan open. Yang permasalahannya adalah kami nggak bisa buka itu dokumen Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu sudah bagus mengirimkannya, tetapi kami tidak bisa akses. Jadi ini duluan kita pelajari flashback dari yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya, agar tidak mengulang kembali, sehingga pada akhirnya tidak ada debat kusir lagi di antara auditor dengan auditinya. Nah, apa lagi yang akan kita perhatikan? Perhatikan yang tadi anyone with the link jadi masalah, sahih dokumen Bapak Ibu. Sudah benar dokumennya, tapi tidak sahih.
tidak valid. Kenapa? Iya, orang nggak ada catatan kok Ibu terkait dengan harus tanda tangan. Memang iya benar, karena dokumen yang diberikan adalah dokumen yang polos. Tetapi kita juga harus paham sebuah dokumen audit dinyatakan sahih dan valid ketika diberi tanda tangan. Kita tahu di Prodi tidak ada stempel. Oke, tidak masalah. Tetapi tanda tangan Kaprodinya wajib ada. Sehingga pada akhirnya data yang dikirimkan tersebut adalah dokumen yang sahih dan valid. Kalau kita tunjukkan ke asesor akreditasi juga diterima. Nah, bagaimana dengan fleksibilitas input? Di pernyataan standar kita, Bapak Ibu, dokumen itu bisa muncul beberapa kali. Saya ingatkan kembali, dokumen bisa muncul beberapa kali. Contoh RPS. RPS bisa muncul di standar proses, bisa muncul juga di standar isi dan penilaian. Jika ketemu nih yang dokumennya tetap juga RPS, mohon Bapak Ibu diisi saja. Seperti itu. Nggak apa-apa isi RPS di standar proses, nggak apa-apa isi RPS di standar isi, nggak apa-apa isi RPS di standar penilaian. Karena apa? Kalau Bapak Ibu tidak mengisinya kembali, kita menganggap bahwa dokumen tersebut tidak ada. Jadi tidak masalah berulang. Kalau pertanyaan Ibu, kami prodi baru. Prodi baru nggak ada ini datanya. Jika Bapak Ibu prodi baru, tetap isikan saja dokumen yang diminta. Tetapi diberi keterangan data tidak tersedia karena masih prodi baru. Dan ditandatangani oleh Kaprodinya. Itu sudah menunjukkan kepatuhan. Kami perlu mengingatkan, si mutu adalah audit dokumen. Di audit dokumen berarti nilai adalah kepatuhan dan ketepatan dokumen yang diunggah. Isi nanti akan dinilai oleh auditornya. Mungkin terkait dengan budaya mutu yang sedikit saya simpulkan adalah seperti ini Bapak Ibu, kita harus bersinergi. Itu dari saya, nanti kalau masalah CP boleh tanya kontak person siapa, itu boleh Bu Dina, boleh saya, boleh ke Bu Santi. Itu sedikit pengantar kita masuk ke si mutu kita. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Kita Bapak Ibu bisa masuk ke si mutu. Mungkin gak usah pertanyaan dulu ya Rika ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke si mutu. Izinkan saya untuk membuka si mutu, nanti akan dibantu juga oleh Ibu Santi ya terkait dengan hal tersebut. Mudah-mudahan link si mutunya sudah bisa dibuka. Tadi kami sedikit mendapatkan permasalahan di sini. Tapi kalau mau ada pertanyaan juga boleh, Bu Rika, saya mau refresh dulu. Ya, Ibu Santi ya. Mungkin Bapak Ibu kalau mau pertanyaan silakan Bu. Bapak Ibu saya minta waktu sebentar untuk nge-refresh laptopnya. Terima kasih. Izin Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Bu Santi, kalau aplikasinya belum bisa dibuka ya? Udah Bu, sudah dirilis ya. Jadi untuk para fungsionaris seperti KPS ataupun admin sudah bisa ke Simutu Bu. Linknya itu saya Ya, letakkan berarti di chat. sudah ada ya Bu Santi ya. Jadi Udah. Bapak Ibu mungkin sambil menunggu ya, memang kita tadi seperti sudah dijelaskan sudah masuk kepada waktu ya untuk melakukan upload dokumen di Simutu ya Bapak Ibu. Memang dokumennya itu ya relatif banyak ya sesuai dengan apa ya ketentuan yang ada di kementerian gitu ya. Karena kan sebenarnya isi dari Simutu ini adalah standar nasional pendidikan tinggi khususnya untuk standar pendidikan ya. Kalau di Simutu kita itu yang sudah masuk ke dalam aplikasi itu adalah untuk standar pendidikan ya Bapak Ibu. Kalau sekarang ini memang standar pendidikan itu diawali dulunya dari tahun 2016, kemudian 2020 ya,
ada 20, kalau standar pendidikan ada 8 standar ya Bapak Ibu. Nah, 8 standar itu terbagi-bagi menjadi beberapa substandar ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya penjelasan tentang hal ini nantinya sebenarnya akan ada lagi semacam BIMTEK-nya juga ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masih kami mohonkan ke pimpinan bagaimana nanti aplikatifnya dari model BIMTEK yang bisa kita lakukan gitu. Cuma nggak apa-apa ya Bapak Ibu, artinya apa dulu yang akan kita buat sekarang ini ya, semua dengan pengetahuan dan keterbatasan yang ada, nggak apa-apa Bapak Ibu. Maka mungkin untuk sementara ini kalaupun ada yang kurang-kurang jelas, berikutnya nanti bisa ditanyakan gitu ya, atau bisa komunikasi ke kami gitu ya. Mana tahu sebenarnya si Mutu ini data-datanya ini dari mana gitu ya. Sebenarnya apa sih ini semua gitu ya. Nah, inilah sebenarnya yang akan dijelaskan oleh tim gitu ya. Mungkin udah bisa dilanjutkan ini Bu Santi untuk penjelasan terkait langsung ke aplikasinya, Bu. Kepada Bu Nurlinda. Silakan Bu Oke, Bu Dina Nurlinda sudah bisa. melanjutkannya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu mohon maaf sudah bisa join kembali. Mungkin Bapak Ibu boleh sekaligus praktek ya, Bu Dina. Karena Rika tadi sudah mengirimkan untuk simulasi, boleh dibuka-buka sambil bekerja. Mungkin dari Ya. situ nanti dapat permasalahannya. Bapak Ibu mohon dibuka dulu dari akses yang diberikan oleh Rika yang ada di link Zoom. Jadi nanti bisa Bu Linda, Bu ya. Linda, jadi yang dapat akun ini siapa aja, Bu? Mungkin Semua tadi Bu, ini ada yang kurang simulasi Bu. jelas. KPS dan admin boleh masuk Bu. KPS dan admin bisa masuk gitu ya. Sementara Nanti kan kan kalau GKM pasti kan sebetulnya tidak KPS dibantu ada adminnya ya Bu akses. ya. GKM Iya, tidak karena ada ini memang akses ya, simulasi Bu. Bu, boleh dipakai siapa saja Bu. Oh gitu. Tapi nanti Bu Untuk praktek ketika kita hari ini untuk pelaksanaannya, pemahamannya. ketika pelaksanaannya, Nah, baru nanti setelah pelaksanaannya itu haknya Prodi Bu. Karena yang dibuka akses kan hanya KPS-nya Bu. oke, oke Bu. Iya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Mungkin sudah melihat dokumen yang diberikan oleh Rika. Berarti otomatis kita sudah bisa mulai masuk di dashboard Simutu. Sama-sama kita masuk. Sebentar Bapak Ibu, biar kita keluar dulu. Nah, tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu ya, sudah sama ya di tampilan awal kita. Nah, Bapak Ibu boleh masuk dulu ke dalam lamannya dengan menggunakan user yang diberikan oleh Bu Rika. Karena kali ini memang dibuka untuk simulasi, jadi jangan khawatir karena ini hanya untuk latihan kita. Oh ya, oke. Nanti Bu Santi boleh nimpali ya Bu Santi ya jika yang ada dapat informasi. Baik Bapak Ibu, kami berdua tandem dengan Bu Santi, jadi ada yang saya tidak dapat, Bu Santi nanti akan menambahkan. Setelah itu kita coba login Bapak Ibu. Nah ini adalah kode yang diberikan oleh Bu Rika tentunya. Silahkan Bapak Ibu masuk. Nah seperti ini tampilannya. Kalau misalkan ada yang perlu kami perlambat, disampaikan aja ya Bapak Ibu. Kita sifatnya interaktif saja. Lalu, oke, saya mengerti. Bentar ya Bapak Ibu ya. Sepertinya oke. Kita masuk. Nah, tampilannya kan seperti ini Bapak Ibu. Tampilan di laman Simutu. Mungkin Bapak Ibu sudah membuka ya. Jadi tampilannya akan terlihat seperti di layar. Ada beranda, ada laporan pelaksanaan, laporan penilaian, ranking pun ada. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa monitor nanti ini progres penilaian dari auditornya. Bergerak dia.
Kadang ibu di atas, kalau misalkan ibu duluan yang mengisi atau bapak duluan yang mengisi di prodinya, nanti turun lagi di bawah, itu sesuai dengan nilai yang diberikan oleh auditor. Jadi bisa dilihat. Kemudian yang perlu menjadi fokus kita adalah yang warna ungu tadi. Nah, warna ungu ini bisa diklik Bapak Ibu. Diklik, maka laman ini adalah laman pelaporan dari prodi. Tampilannya seperti ini. Di sini terdiri atas substandar. Berarti kita masuk di standar kompetensi lulusan. Yang tadi saya bahas tuh kita hari ini, dan Bu Dina juga sampaikan ada 24 standar, yang kita sedang evaluasi di pendidikan 6 standar. Nah, standar kompetensi lulusan berarti substandar dari standar pendidikan. Nah, pernyataan standarnya Bapak Ibu bisa baca. Ketua jurusan dan KPS harus berkoordinasi dengan kepala bagian akademik, kemahasiswa, dan kerjasama untuk memastikan rata-rata IPK mahasiswa program studi lebih besar sama dengan 3,25 setiap akhir tahun akademik. Ini adalah pernyataan standar. Indikatornya, tersedianya dokumen bukti ketercapaian IPK. Di sini berarti bagaimana kami bisa melihat sebagai auditor bahwa prodi Bapak sudah memenuhi atau prodi Ibu sudah memenuhi. Maka yang diperhatikan adalah indikator dokumen. Inilah indikator dokumen yang menjadi patokan dokumen apa yang harus diisi. Berarti tabel 8A LKPS dan tabel 5A LKPT. Jika ini sudah oke, sudah paham, sudah ngerti, maka di bagian nomor 1 ini, oh saya sudah ada dokumennya. Kita bisa mengisikan laporan. Tapi kalau masih belum percaya diri, boleh dibuka file substandar. File substandar diklik. Nah, ketika sudah diklik, Bapak Ibu akan dihadapkan pada beberapa dokumen. Bagi prodi D3, saran saya nih, praktek yang baik. Ini D3 lembar tilik standar pendidikan dibuka saja dan di-print, dijadikan lembar bantu. Jadi kita kalau sudah di-print kan bisa kita coret-coret, sudah ada, belum ada. Ini jadikan pedoman Bapak Ibu. Jadi ini ada di bawah ada lembar tilik SKL, isi, proses, penilaian, dosen. Pernyataan untuk D3 itu ada 55 pernyataan. Kenapa, Dek? Oh iya, oke. Bapak Ibu, mohon maaf jika suaranya hilang. Dan Bapak Ibu saya ulang kembali, ini sebaiknya di-print dan dijadikan pedoman Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ngelihat di sistem kan agak repot ya Bapak Ibu ya. Boleh di-print, nanti ini bisa dicek mana yang ada. Kenapa seperti itu? Karena proses kita mengisi juga cukup panjang. Mungkin Bu Dina tadi sudah menyampaikan dari kapan ke kapan, jadi bisa diisi. Ini ada 55 pernyataan untuk D3 Bapak Ibu. Dan indikatornya ada 70 lebih. Boleh diisi. Oke Bapak Ibu, jadi ini boleh di-print. Kemudian kalau ini sudah Bapak Ibu lihat, kita balik lagi ke link tadi. Nah, D4 juga begitu. S2 juga silahkan diklik saja. Jadi ada 55 pernyataan standar untuk D3, 56 pernyataan standar untuk D4, dan 46 pernyataan standar untuk magister. Jadi dari sini Bapak Ibu sudah dapat nih pedomannya seperti itu. Kalau sudah dapat, maka Bapak Ibu butuh dokumen. Saya butuh dokumennya apa? Bapak Ibu bisa melihat seluruh dokumen yang dibutuhkan di dalam kelompok atau folder seluruh volume formulir SPMI revisi form 1 sampai 6. Kita bisa klik. Di sini ada form-form yang dibutuhkan nanti untuk Bapak Ibu isi. Contoh kita lihat tabel yang kita butuhkan itu, kita buka aja yang tabel 5601 atau yang kita buat yang paling enak biasanya itu tabel ini pemakaian alat lab misalnya ya Bapak Ibu ya, kita buka pemakaian alat lab misalnya formnya.
Dia langsung dia bentuknya Excel Bapak Ibu. Nah, inilah dokumen. Nah, seperti ini dia. Contoh pemakaian lab. Kan kita punya Kaleb ya. Nanti minta tolong sama Kalebnya boleh bantu untuk isikan. Nah, di sini ada jabatan tanda tangan. Nah, ini kalau sudah ditandatangani Bapak Ibu, valid dia. Tapi sayangnya nggak semua Excel dibuat seperti ini Bapak Ibu. Berarti kalau tidak dibuat seperti ini, Bapak Ibu punya inisiatif sendiri untuk melengkapi tanda tangan. Kembali lagi saya ingatkan, dokumen itu harus sahih dan valid. Sahih dan valid adalah ketika KPS-nya atau pejabat yang berwenang sudah menandatanganinya. Kalau ada stempel, monggo. Kalau tidak ada, ya silakan saja disesuaikan. Itu kalau kita perhatikan di sini. Tapi kalau Bapak Ibu terkait dengan tabel 8A1 misalnya. Tabel 8A itu yang mana? Itu terkait dengan LKPS. Kalau ada LKPS, LKPT pasti bingung kita. Bapak Ibu boleh buka daftar tabel LKPS. Contoh di sini, nah seperti ini. Tadi kan ada minta Bapak Ibu, tabel 8A. 8A ada. IPK lulusan. Kita klik IPK lulusannya ini, maka otomatis ini bisa kita lihat tabelnya Bapak Ibu. Nah, ini kan nggak ada Bapak Ibu kan, tanda tangannya kan. Silahkan Bapak Ibu dibuat aja, misalkan Medan, ya kan? Di sini ada kaprodinya, siapa jadi kaprodinya atau KPS. Silakan ditandatangani Bapak Ibu. Contoh seperti ini. Karena biasanya dokumen-dokumen ini adalah dokumen yang diadop dari akreditasi yang notabene memang tidak butuh tanda tangan. Tetapi ketika dokumen tersebut menjadi dokumen mutu kita, maka otomatis harus valid dan sahih. Maka harus ada tanda tangannya. Ini contoh seperti ini. Itu dulu Pak Ibu ya. Kalau sudah paham kita lanjut ke pengisiannya. Baik Bapak Ibu, Bu Santi mungkin ada menambahkan, Bu Santi silakan. Jadi Bapak Ibu di situ memang ada karena kami ngambilnya dari LKPS, maka ada beberapa form yang mungkin seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Linda. Misalnya di situ tadi dikatakan nama formnya ya adalah 8A LKPS. Ataupun nanti ketika mungkin Bapak Ibu mengklik Aku standarnya DKM itu aja. dibilang misalnya form Kalau gitu 104 kan gitu dia ya. kan hanya Nah itu mengawasi. tadi Berarti nggak ada seperti yang ada di validasi aja betul. seperti yang tadi ada di Cek. halaman itu dibilang ada daftar penomoran formulir gitu kan. Itu Bapak Ibu bisa bisa melihat penomorannya. Jadi kalau di LKPS namanya memang misalnya tabel 8A, mungkin untuk di sini adalah form misalnya 104. Tapi tadi di dalam eh, tabel yang ada itu sudah dibuat nama lainnya gitu. Jadi sebenarnya bisa lihat dari situ kalau misalnya Bapak Ibu bingung seperti itu. Oke, Bu. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Bu Santi tambahannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah paham ya terkait dengan proses pelaporannya, berarti kita masuk ke tahap laporkan. Anggaplah Bapak Ibu sudah punya dokumen, sudah valid, tim GKM juga sudah memvalidasi bahwa dokumen tersebut sudah sesuai, ya karena kan GKM itu fungsinya tadi ya Bapak Ibu bersama dengan Prodi mendampingi terkait dengan memastikan kesahihan dan kevalidan dokumen yang dilaporkan oleh Prodi. Jadi ada kawan bingung sebenarnya di Prodi itu ya kan. Jadi Bapak Ibu KPS jangan bingung sendiri. Diajak GKM-nya juga ikut bingung, ya kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah sudah dicek sama orang GKM sudah cocok nih ya kan. Oh, udah cocok Bu, udah tertangani, udah oke silahkan. Nah, Bapak Ibu bagaimana proses teknisnya di sana? Itu tinggal disinergikan saja karena kembali lagi yang namanya penjaminan mutu itu sebenarnya Prodi punya ranah sendiri untuk mengembangkan daerah mutunya atau area mutunya. Dipersilahkan saja. Nah, berarti kita masuk di sini Bapak Ibu ya. Anggaplah Bapak Ibu sudah punya dokumen. Jadi kita masukkan, laporkan dokumen. Muncul isian seperti ini. Jadi di sini ini bisa diisi link. Nah, pertanyaan kita bagaimana kita memasukkan linknya kan seperti itu. Jadi otomatis kita contohkan, kita buka Drive. Maka
anggaplah ini adalah drive-nya Prodi. Saya buka contoh di sini linknya kita. Saya buka link Prodi berarti, nah di sini saya buka drive. Kita buka drive. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu, ini foldernya saya, nanti kan bisa saya hapus. Tapi anggaplah saya bermain peran sebagai Prodi. Jadi saya buka foldernya. Dari awal saya buka, saya new folder, saya create. Karena saya mau dia tersistematis, jadi saya buat AMI, boleh karena kita mungkin masih pertama, AMI 2026, seperti itu. Bapak Ibu boleh buat nama yang lain atau boleh di sini dokumen AMI 2026. Misalkan ada evaluasi. Boleh juga seperti ini. Terserah Bapak Ibu, yang penting dokumen tersebut menjadi dokumen Bapak Ibu seperti itu. Karena ini tersimpan di foldernya Bapak Ibu di Prodi. Baru kita create. Setelah kita create, nah di awal ini Bapak Ibu langsung aja kita setting. Karena seringkali kami temukan sebagai auditor nggak bisa di dokumennya, nggak bisa di open. Kalau auditor yang baik Bapak Ibu dia akan langsung mengisi ya. Tapi kalau udah deadline, kami udah langsung 0000 saja nilainya. Kenapa? Karena sudah di deadline oleh PPMPP untuk segera melakukan proses penilaian. Jadi dari sini Bapak Ibu kan udah ini anyone with the link. Kenapa sudah langsung? Karena dokumen saya di kepala itu, dokumen kepangkatan itu di awal sudah anyone with the link. Maka apapun yang saya buka di bawah, walaupun saya lupa itu sudah anyone with the link. Jadi pastikan seperti ini tampilannya. Anyone with the link. Gak usah Bapak Ibu buat sebagai editor, cukup viewer aja. Nanti tiba-tiba dihilangkan pula. Mungkin auditornya ada perasaan, itu kan menjaga ya Bapak Ibu, boleh viewer aja. Kalau sudah anyone with the link dan oke, maka kita buka kembali di sini foldernya. Sekarang kita mau menyiapkan semua folder terkait yang pertama dokumen terkait standar kelulusan. Kita bikin lagi Bapak Ibu, satu ya, standar kelulusan. Kalau saya seperti ini Bapak Ibu sukanya. Jadi nggak susah, jadi kelulusan. Oke, create selesai satu. Baru di sini kita masukkan apa yang diminta oleh standar kelulusan. Di pernyataan standar tadi kita lihat lagi link di D3 contoh, kita ambil yang D3. Kita di sini butuh ada 1, 2, 3, standar kelulusan ya Bapak Ibu ya, berarti yang saya buka SKL, standar kelulusan. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dokumen yang saya letakkan di standar kelulusan ini Bapak Ibu. Itu dia. Boleh dinomori biar berurut nomor 1 sampai 18. Jika dia nomor 1 ada 2 dokumen, contoh pernyataan standar tadi Bapak Ibu. Kita lihat. Dia mintakan 2 standar Bapak Ibu. 2 dokumen, maaf. Tabel 8 KPS dan tabel PPT. Dan ini kita minta 2 dokumen. Kalau saya kasih nomor 1 tabel LKPS 11 standar ini ada 2-nya kayak gitu. Jadi kita jadi bantu perhatikan dokumen yang diminta. Nah, Anda butuh perhatikan di situ sehingga pada akhirnya prodi tidak ada yang terlupa atau terlewat karena kekurangan satu dokumen menyebabkan yang dari 0 sampai 4 bisa berkurang. Itu yang menyebabkan nilai kita jadinya berubah. Jadi kita balik lagi kemari, kalau saya Bapak Ibu kembali lagi dalam proses mengisi standar tadi. Nah contoh standar tersebut kita unggah tabel 5A Bu Anti ada masukan ya Bu ya. Kita tengok ya Bapak Ibu ya. Kita download 1, kita masukkan ya Bapak Ibu. Contoh aja. Jadi saya ambil aja di file dokumen ini. Ini saya download aja. Nanti Bapak Ibu boleh ikuti. Tabel 8A tadi ya Bapak Ibu. Kita ambil. Kita klik tabel 8A-nya. Ini saya download.
Anggaplah saya mau unggah. Ini saya download dulu. Berarti tabel 8A-nya saya sudah punya. Oke, sudah. Berarti saya masukkan kemari. Saya masukkan Pak Ibu ya, file upload. File upload. Ini tabel daftar LKPS seri NIM. Oke, ini kita rename, saya contohkan saja. Rename. Ini saya ambil aja dulu nanti saya rename ya Pak Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau filenya isinya apa saja ya Pak Ibu ya. Nanti ini proses bagaimana menginputnya. Ini saya rename. Satu tabel 8A. Berarti udah siap satu. Ya, kita ambil lagi. Asumsikan lagi bahwa tabel 5A KPT yang diminta. Jadi ini asumsikan saja ya Bapak Ibu, mohon maaf. Karena memang saya bukan prodi ya, jadi saya nggak punya data, tapi ini prosesnya. Kita lihat, nah ini contohnya karena dalam tab satu pernyataan dua dokumen, kalau saya lebih gampang, satu-satu tabel 5A. Berarti pernyataan satu ada dua dokumennya. Kalau Bapak Ibu membuatnya nanti menjadi 18 kayak tadi, 1 sampai 18, maka Bapak Ibu boleh nih cuk seperti ini. Standar ini kita ambil, kita copy link, kita masukkan kemari ke dalam yang kita laporkan tadi Suaranya hilang-hilang itu Bu Linda. ini. Boleh Bapak Ibu. Oh iya, mohon maaf. Sekarang udah terdengar? Bu Dina, suara saya Sudah, terdengar sudah. lagi? Tapi nanti hilang-hilang ya Bu. Oke, baik. Baik, saya ulang lagi ya Sudah. Bapak Ibu ya. Saya ulang lagi. Baik, saya ulang lagi. Kita mulai dari tadi ya Bapak Ibu, dari sini ya. Tadi kan kita buat status standar kelulusan. Kita mau isi pernyataan standar nomor 1. Dokumennya tabel 8A dan tabel 5A. Lalu di dalam file folder ini, standar kelulusan, nomor satunya adalah terkait dengan tabel yang kita coba isi. Baik, kita coba isi ya Pak Ibu, ini dia. Tabel 5A, tabel 8A, dan tabel 5A. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat lagi dia dalam folder, contoh, new folder. Misalkan sini dokumen pernyataan satu, itu tergantung ya Bapak Ibu. Saya hanya menyarankan apa yang enak menurutnya saya sebagai auditor. Tapi kalau Bapak Ibu merasa itu agak tidak nyaman atau tidak enak, monggo silakan, tetapi yang memudahkan. Saran saya memudahkan. Di dokumen misalnya, dokumen pernyataan satu misalnya. Pernyataan satu, pernyataan standar satu. Tapi dibuat seperti ini. Terus yang dua tabel ini Bapak Ibu masukkan di pernyataan satu boleh. Itu bagaimana caranya terserah Bapak Ibu. Ini boleh misalnya ini diletakkan di tabel pernyataan satu. Ini tim GKM kan kebetulan juga ngikuti ya Bapak Ibu. Jadi bisa nanti bersama Bapak Ibu untuk mengorganize terkait dengan penyampaiannya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu ini lebih enak nih. Tinggal di share, copy link. Nah, seperti ini. Tinggal masukkan kemari ke dalam laporan. Masukkan dia. Selesai. Apa keterangannya? Isinya adalah tabel 8A dan tabel 5A. Seperti ini. Kalau sudah selesai, laporkan. Ya, yakin. Proses. Oke, saya mengerti. Maka berwarna toska dia. Warna toska menunjukkan Bapak Ibu sudah melaporkan. Jadi perhatikan Bapak Ibu di pelaksanaan muncul. Tadi kan cuma indikator dokumen. Sekarang muncul pelaksanaan.
muncullah file yang Bapak Ibu telah masukkan. Kalau kita klik, maka tampilannya adalah seperti di layar. Kalau sudah seperti ini, saya yakin auditor juga memberikan nilai yang sama. Siapapun auditornya Bapak Ibu. Itu contoh satu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditambah atau mau ditanya, nanti mungkin Bu Santi juga bisa nambahkan, biar kita nanti coba lagi lanjut yang lain, sampai Bapak Ibu paham. Kalau kami berpikir di sini bukan Bapak Ibu langsung pandai, tetapi tahu dulu prosesnya seperti itu. Karena nanti akan learning by doing. Kalau Bapak Ibu mengerjakan, Bapak Ibu pasti akan mengerti seperti itu. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanya atau mau didiskusikan. Oke, kita lihat mungkin di kolom chat ya dulu ya. Oke, Pak Ibu, ini ada kolom chat dari Pak Ilham Hidayah Napitukulu. Izin bertanya, kalau akses hanya KPS, GKM melakukan pemeriksaan bagaimana? Nah, Bu Dina mungkin ya, boleh Bu Dina dibantu jawab sejauh mana peran GKM. Tadi kalau saya sampaikan kan di PPT saya, beliau itu, GKM itu mendampingi. Berarti kan dalam proses pelaporannya oleh Prodi, maka teman-teman GKM itu membantu mendampingi untuk melaporkan, memastikan bahwa dokumen tersebut valid dan sahih. Silakan Bu Dina untuk pertanyaannya Pak Ilham. Ya, ya demikian mungkin Bu Linda sama ya jawabannya ya untuk Pak Ilham. Artinya Pak sebenarnya yang wajib untuk melakukan pengisian mutu ini tentu KPS ya Pak, karena kan memang yang paling paham dengan keadaan Prodi dan juga pelaksanaan kegiatan terkait PBM di Prodi itu adalah KPS. Nah, kenapa nanti juga akun ini diberikan kepada admin? Karena memang admin membantu gitu Pak. Kalau GKM memang tadi seperti sudah dijelaskan tugas dan fungsinya, membantu memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dimaksudkan itu sudah sesuai Pak Ilham. Nah, apabila nanti, tapi sebenarnya secara resminya akun itu ada di KPS dan juga admin Pak. Mungkin demikian Bu Nurlida, Pak Ilham, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dina. Mungkin Pak Ilham bisa memparaf dokumen saja mungkin untuk mengetahui bahwa GKM-nya ada. Atau tadi kan seperti saya bilang bahwa dokumen kita kan Excel ya, biasa di bawah kan tidak ada diberikan tanda tangan atau apapun. Tapi kan kami tadi sudah menyampaikan bahwa syarat valid dan sahih dokumen itu kan harus tanda tangan. Mungkin boleh dibuat di situ ada validasi dari tim GKM-nya. Mungkin gitu ya Bu Dina ya. Ya Bu, benar Bu, benar. Ya. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau ditanya dalam proses pengisian, terutama untuk Prodi ya Bapak Ibu, terutama untuk Kaprodi pastinya, karena kan Kaprodi nih yang tahu nanti terkait dengan dokumennya, misal pun nanti dibantu oleh admin, tim admin kan hanya bantu masuk-masukin tuh ke dalam si mutunya. Nah untuk dokumen benar enggaknya itu kerjanya dibantu oleh tim GKM tentunya seperti itu. Izin Bu Linda, mungkin Bu nanti gimana ya untuk menunjukkan bahwa sudah ada apa ya artinya pendampingan dan juga memastikan bahwa dokumen itu sudah diupload gitu Bu. Mungkin peranan GKM juga sangat menentukan di situ ya Bu Linda ya. Berarti ada lembar checklist Bu nanti kita berikan kepada tim Iya, GKM. iya Bu. Dia gitu Bu, seperti itu. Baik, Bu Dina, nanti kita catat ya, Bu, di notulensi kita terkait dengan perannya GKM. Dan kalau boleh, Bu, di SK-nya nanti jelas, Bu, tupoksinya. Kayak kemarin kayaknya hilang tuh, Bu, tupoksinya. Jadi nggak terlihat. Hingga teman-teman GKM bingung mau ngapain. Seperti itu dia, Bu. Iya, ya. Kalau terkait si mutu mungkin peranan GKM kemarin itu memang belum dibuat ya Bu, tapi sebenarnya peran GKM tusinya secara
keseluruhan di prodi itu seperti apa, sudah itu. Mungkin nanti bisa dilihat di SK GKM-nya, Bu. Iya, baik Bu Dina. Nanti kita catat di dalam notulensi kita bahwa untuk tim Ya, GKM akan ada lembar tiliknya atau lembar checklistnya terkait dengan fungsinya membantu atau mendampingi prodi dalam pengisian dokumen di Simutu ya Bu ya. iya, ya Bu Linda, benar. Baik Bu Dina, terima kasih. Bapak Ibu silakan jika ada yang mau menanyakan kembali. Di sini ada Bu Santi juga, tim SPMI. Monggo silakan. Bu Linda, untuk jadwal gimana Bu? Mungkin Bu Linda atau Bu Santi biar tahu nih kan, artinya bisa arrange kira-kira kapan nih akan dikerjakan. Itu tadi udah diinfokan belum ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu Dina sudah mengingatkan. Silakan Bu Santi di tim penjaminan mutu terkait dengan jadwal pelaksanaan siklus evaluasi yang telah ditetapkan oleh SPMI. Oke, Bapak Ibu, untuk jadwal pengisian di Simutu ini bisa dimulai dari hari ini sampai dengan akhir Agustus. Ya, jadi kami tahu kalau di bulan 7 kita sudah mulai sibuk sidang, jadi sampai Agustus, jadi kurang lebih sebenarnya waktunya itu hampir 2 bulan untuk melengkapi semua dokumen yang harus dipenuhi di siklus evaluasi ini. Itu Bapak Ibu, sampai akhir Agustus, mulai dari hari ini. Jadi admin dan Bapak Ibu selaku KPS sudah bisa mulai melengkapi dokumen yang kira-kira di prodi, contohnya laporan evaluasi ya seperti LEA, ataupun mungkin data-data dosen ya ada di beberapa butir pernyataan seperti itu sudah mulai bisa dilengkapi. Begitu Bu Linda. Baik, terima kasih Bu Santi, Bapak Ibu. Mulai hari ini ya Bapak Ibu sampai dengan akhir Agustus untuk pengisian SIMUTU. Oh iya Bapak Ibu, saya boleh mengingatkan kembali ya, ini contoh di depan layar Bapak Ibu. Ini untuk program studi baru pasti tidak ada, ya. Nah ini kejadian sebabnya adalah karena dia prodi baru, jadi tak diisi Bapak Ibu. Gak boleh ya Bapak Ibu, tetap diisikan walaupun kosong. Silakan Bapak Ibu buat catatan, misalkan. Ini praktik yang baik di TRPL melakukannya Bapak Ibu, dan itu bagus sekali sebenarnya karena beliau akhirnya nilainya tetap sama karena memang bukan kelalaian atau ketidakpatuhan, tapi ketiadaan data di prodi karena prodi tersebut masih baru. Jadi catatannya apa? Bapak Ibu boleh menyatakan bahwa untuk dokumen misalkan ya Bapak Ibu, itu dokumen ini belum tersedia data dikarenakan prodi masih baru. Silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah buat notis seperti ini, jangan lupa tanda tangan misalnya Medan tanggal berapa ya Bapak Ibu buat keterangan ini, terus ada tangan KPS-nya, maka kami menganggapnya di auditor itu sudah patuh. Jadi kepatuhan pada ke dokumen yang diharapkan itu terpenuhi. Jadi silakan aja Bapak Ibu letakkan seperti ini. Yang salah itu Bapak Ibu tidak memasukkan dokumennya. Seperti itu. Jadi silakan saja diisi. Jadi nanti juga mungkin terjadi human error. Kan namanya di SPM ini kan manusia juga Bapak Ibu. Ada standar yang bukan punya D3 atau standar itu punya D4. Bapak Ibu jangan dikosongkan. Boleh buat keterangan bahwa pernyataan standar ini tidak ada di diploma 3, tetapi di diploma 4. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi ini tidak mengurangi nilai dari prodi Bapak Ibu seperti itu. Jadi dengan seperti ini kita sama-sama bisa saling cross check. Mungkin di kami ada kekeliruan, mungkin di Bapak Ibu juga paham dengan data tersebut. Tapi kalau tidak diisi, yang salah tetap prodi. Karena auditor akan langsung memberikan 0, tidak sesuai kayak gitu. Itu ya Pak Ibu, ini contoh
Contoh sekali yang sering terjadi sebelumnya di tahun 2023 dan tahun 2022. Jadi kami tidak mau hal ini terjadi kembali di tahun 2026. Sehingga kita punya sama persepsinya bahwa walaupun itu bukan punya dokumen kita, silahkan tetap diisi, tapi diberi catatan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu, jika ada yang mau didiskusikan silakan. Ada Bu Dina masih bersama kita, ada Bu Santi juga di sini di penjaminan mutu, jadi bisa sama-sama saling melengkapi. Ya, terima kasih Bu Nurlinda dan juga Bu Santi ya. Kita lanjut mungkin ya Bapak Ibu. Ada mungkin pertanyaan yang kurang jelas gitu ya. Bisa ditanyakan sekarang Bapak Ibu. Barangkali mungkin masih karena ini baru ditunjukkan ya Bu Nurlinda ya, baru aja ditunjukkan aplikasinya, bisalah Bapak Ibu pelan-pelan mempelajarinya gitu ya. Mungkin ada admin yang sudah sering, udah biasa, ada juga yang admin baru gitu ya, masih belum terbiasa. Begitu juga dengan Bapak Ibu KPS gitu, kami mohon supaya berupayalah Bapak Ibu ya mempelajarinya, kami juga demikian. Mungkin ada lupa-lupa juga gitu kita ya Bu Nurlinda ya. Sama-sama lah betul, kita Bu. buka kembali si mutu ini gitu ya Bapak Ibu ya. Karena memang ternyata di akreditasi kalau dengan sistem informasi ini bagus banget gitu ya, menjadi catatan penting bagi asesor dan memiliki nilai tambah yang lebih baik gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu, mungkin cuma perlu sebentar dipelajari, kemudian ala bisa karena biasa gitu ya. Seperti ini kan standar pendidikan, ada berapa sih sebenarnya substandarnya gitu ya, dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan terkait pernyataan isi standar yang termaktub di dalam substandar itu. Jadi sebenarnya ini tentang pembiasaan aja Bapak Ibu, sehingga kami juga paham kalau sekarang mungkin ada yang masih agak lumayan ini apa ya gitu, barangkali ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau nggak kayak gitu ya syukur alhamdulillah gitu ya Bu Linda ya, Bu Santi ya. Nah itu ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu yang sering terjadi adalah dokumen itu diupload lama ya Bapak Ibu ya. Kami sudah memberikan waktu 2 bulan. Memang benar yang sebulan nanti bulan 7 itu kita sibuk semua dengan sidang ya, sidang tugas akhir baik kita maupun admin gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu ya mana tahu ya ada waktu, apalah salahnya coba dilengkapi apa yang bisa ditambah nanti di bulan Agustus kan sudah selesai, maka bisa lebih konsentrasi gitu ya Bapak Ibu. Kami berharap demikian. Nah, kemudian tentunya nanti terkait penyempurnaan pengisian, mungkin yang kinerjanya ya rajin gitu ya Bapak Ibu. Biasanya ada apa Bu Nurlinda? Ada reward. Inilah ya Bapak Ibu, ada reward gitu ya, reward dari pimpinan gitu. Walaupun mungkin Bapak Ibu tidak bisa dihargakan gitu ya, tetapi kan paling tidak upaya yang Bapak Ibu lakukan itu nanti ada diumumkan gitu ya, apakah diumumkan di website gitu ya, ataupun juga ketika RTM nanti akan diumumkan, diberikan sertifikat dan juga reward lah, disesuaikan lah dari tahun ke tahun, tentu akan mengalami penyesuaian. Gitu ya Bapak Ibu, jadi bukan hanya sekedar diminta untuk mengisi-mengisi, capeknya tak terkira, dokumennya juga berserakan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya kita jadi tahu gitu, dengan dokumen berserakan, sistem informasi ini membuat dokumen itu menjadi rapi, letaknya di mana gitu ya Bu Linda ya. Yang mungkin sana kemari gitu ya, kita pun lupa terkadang di mana, dengan sistem ini menyebabkan lebih rapi lagi. Mungkin ada pertanyaan itu Bu Nurlinda dari Pak Faisal barangkali ya, di chat ya. Ya, Pak Faisal minta Bu daftar-daftar pengguna KPS sudah diberikan oleh Rika. Oh ya, baik. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Jangan sungkan-sungkan ya Bapak Ibu ya. Nanti kami nggak tahu diamnya apakah karena sudah paham kali ataukah agak-agak sedikit paham. Itu kan kita nggak tahu ya.
Kalau Bapak Ibu merasa kok banyak kali kerjanya, memang begitu ya Bapak Ibu ya, bukan banyak tapi kita bersama-sama gitu ya. Adalah toleransi juga, kan itu tetap kita lakukan ya di tengah-tengah memang banyaknya pekerjaan kita ya, semua kita merasakan hal yang sama. Ada lagi kira-kira Bu Nurlinda? Kalau tidak ada mungkin kita kasih aja kesempatan kepada tim di Prodi untuk mempelajarinya gitu ya Bu ya. Baik, Bu Dina, terima kasih banyak. Ya, Bapak Ibu, tadi saya ada membuat sedikit slide terkait dengan apa yang harus diperhatikan di SIMUTU ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya SIMUTU ini gampang, Bapak Ibu. Kenapa gampang? Karena dia sebenarnya nyimpen datanya di prodinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir datanya hilang. Di kami mungkin bisa hilang, tetapi di foldernya Bapak Ibu kemungkinan besar kan tersimpan dengan baik. Jadi kata Bu Dina bahwa nanti kalau akreditasi yang enak kan Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap tahunnya itu sudah terdata secara sistematis. Dan ini kebanyakan datanya berulang Bapak Ibu. Jadi kemungkinan besar juga tidak terlalu sulit. Jadi kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu yang paling utama fokusnya itu adalah perhatikan di indikator dokumen ya Bapak Ibu. Saya capture kembali. Indikator dokumen. Disinilah peran prodi yang telah melaksanakan. Tadi kan PPEPP ada dua, pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu kan prodi salah satunya. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa menyatakan kepada Polmed bahwa kami telah melaksanakan dengan bukti dokumen yang telah disertakan. Jika dokumen ini sudah nampak, Bapak Ibu bingung, ini bentuknya gimana ya? Silakan buka di file substandar. Di situ diberikan berbagai macam panduan. Nah, kemudian setelah dapat ubah laporan. Dan kami juga memberikan beberapa contoh Bapak Ibu. Contoh di kita ya, di tiga ini, ada contoh dokumen yang praktik baik yang sudah dilakukan di beberapa prodi. Contoh ada dari TRPL ada, dari elektronika juga sudah kami ambil contoh, dari perbankan keuangan juga ada contohnya itu di lembar tilik nih Bapak Ibu yang bagian isi. Ini kan terlaksananya peninjauan. Ini yang warna biru, ini menunjukkan contoh Bapak Ibu. Jadi mungkin kan agak bingung ya, gimana dokumennya. Silahkan diletakkan di sini. Terus ada lagi Bapak letakkan juga sama rekan-rekan tadi penjaminan mutu membantu Bapak Ibu tuh di D4. Boleh juga dilihat di D4. Ya Bu Santi seperti itu ya Bu Santi ya. Ini kita contoh ya Pak ya, kita sisir ya Bapak Ibu ya. Sedikit saja sebelum kita close agar Bapak Ibu juga nanti tidak bingung. Ini D3 cuma tadi contohnya kita lihat di D4. D4 SKL ya. Nah, di D4 ini agak banyak Bapak Ibu karena memang D4 ini banyak juga standarnya. Jadi contoh IPK lulusan. Ini ada contoh Bapak Ibu. Lihat contoh ya, prodi yang gak ada. Ini kemarin itu ini prodi, kita tengok prodi apa ya Bapak Ibu. Di bawah ini isinya. Nah ini benar dokumennya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ini tidak valid, tidak sahih. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Tolonglah KPS mau capek dikit tangannya buat tanda tangan. Jadi dokumen ini jadi sah ya Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan bahwa ternyata dokumen yang benar pun menjadi nilainya berkurang. Menjadi satu yang harusnya 3 atau 4 nilainya. Ini yang menjadi permasalahan kita. Itu contoh ya Pak Ibu ya, tidak valid. Prestasi akademik juga ada contohnya. Terus waktu tunggu lulusan juga ada contohnya kalau ingin lihat. Kemudian ada tadi Bu Santi memasukkan, mungkin Bu Santi bisa bantu juga menjelaskan terkait dengan dokumen kurikulum. Itu banyak Bapak Ibu yang sudah diberi contoh. Ini ada rapat evaluasi semester. Silakan Bapak Ibu. Jadi beberapa yang agak signifikan, yang agak meragukan, itu sudah diberikan contoh dokumennya sehingga Bapak Ibu tidak multitafsir. Mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu. Kalau nanti ingin bertanya, tadi sudah saya informasikan, monggo ke PPMPP, ke Bu Dina, atau boleh ke saya atau ke Bu Santi di penjaminan mutu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada Bu Santi. Ya, terima kasih kepada Bu Linda atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu, jadi untuk di Prodi sudah bisa mulai
mengumpulkan data per hari ini ya, karena 2 hari lagi kita akan memasuki bulan 7 ya, di mana bulan-bulan sibuk sidang, jadi sudah mulai bisa dicicil dari sekarang untuk dokumennya. Jika Bapak Ibu seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nurinda, ada yang kurang paham terkait indikator dokumen, apa yang harus dilengkapi, ya itu bisa langsung bertanya kepada kami, kepada saya, Bu Dina ataupun Bu Nurinda, karena memang ada beberapa dokumen itu sudah dibuat oleh Rika, sudah ada di folder drive tadi saya lihat. eh, Ketika di LKPS namanya apa, lalu di form yang disediakan oleh SPMI namanya apa. Dia hanya perbedaan namanya saja, tapi isinya sebenarnya tetap sama. Ya, demikian Bapak Ibu untuk acara Bimtek pengisian dokumen pada aplikasi Simutu. Ya, saya harapkan kami harapkan semua file yang diupload ini nanti berguna untuk akreditasi. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Dina ya, Bu Dina. Ya, terima kasih Bu Santi dan juga Ibu Dr. Nurinda ya penjelasannya. Demikian ya Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang kurang-kurang jelas bisa bertanya ke saya, Bu Nurlinda maupun Ibu Santi di PPMPP. Kami terbuka gitu ya supaya kita ya jangan ada yang berbeda ya ketika mempersepsikan isian daripada Simutu yang ada sekarang ini. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Apakah sudah foto bersama, Ipat? Sudah foto bersama, Pat? Belum, Bu, belum. Nah, Ya, silakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri dibuka dulu sebentar kameranya. Ya, ini totalnya ada 53 orang ya Bapak Ibu. Ya. Silakan Ipat. Baik, Bu. Yang di halaman pertama, sudah Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Untuk yang di halaman kedua, satu, dua, tiga. Yang di halaman ketiga, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada hari ini. Nanti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu terkait pemahaman SPMI dan AMI lebih detail lagi. Ini kita langsung tetap koordinasi, tetap bersinergi gitu ya, karena memang supaya samalah pemahaman kita terkait penjaminan mutu di Politeknik Negeri Medan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih semua Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Pak Kajur, Pak KPS, para tim GKM, Bu Dina. Oke, terima kasih Bu Linda. Hati-hati Ibu di jalan Bu Santi. Dina. Ya, Waalaikumsalam. Ya,